Di episode berapa lu? Bisa itunya? Apa? Bisa ngertinya? Aduh gue lupa episode berapa. Ya tengah-tengahan lah. Tengah, habis itu gak lama. Ini 17 tahun 1700. Itu udah mulai agak gampang tuh. Wah, agak akhir dong itu gue. Lu nyangka gak ini anime keluar dari tahun 2027? Enggak. Gue gak tahu ya. Gue kan mungkin dari 2007 gue tidak 2007 gue tidak menemukan ini ya. Cuman ini orang dari 2007 bisa nerima ini gak ya gitu. Gue kepikiran gitu loh. Berat loh itu buat tahun 2007 gitu ya. Ya. Kenapa ini anime? Di tahun 2000-an muncul sebuah anime yang sangat kompleks sekali ya. Sangat kompleks, cara bercerita itu unik. Ya. Mungkin lu jarang temui di anime mungkin. Kalau di film sih beberapa lu mungkin pernah menjumpai ya. Yang agak maju mundur kayak Inception, Memento, Nolan semua. Tenet ya, langsung tuh. Yang bereksplor dengan cara bercerita yang tidak non linear kan, istilah teknisnya tuh. Biasanya kan kita ya tau lah dari A, B, C, D gitu loh. Itu tuh dari awal B. Oh enggak, D. Habis itu B kuadrat baru ke A. Kayak gitu-gitu. Emang Bakano tuh tentang apa sih, gue? Nah lo, bingung kan. Bakano tentang apa? Pokoknya ini lah ya. Sebuah in generalnya ceritanya itu kan di era 1930-an. Ada sebuah kejadian train robbery. Kereta, nama keretanya apa? Flying Pussyfoot. Iya. Ya kan? Nah, tapi di tengah-tengah konflik itu tuh ada banyak percabangan cerita dari pihak-pihak lain lah. Ada gangster fight gitu kan, masalah gangster, ada karakter personal yang kayak punya goal sendiri, menampok sendiri gitu-gitu, dan ketemunya tuh di kereta itu. Nah, cara mereka ngeceritainnya kayak maju mundur gitu loh. Kayak kita di tengah udah mulai kereta nih. Habis itu sebelum itu kita lihat nih karakter ini tuh sebelum mau ke kereta gimana. Oh, ini gangster ini tuh berantem lu gimana gitu-gitu. Ya. Jadi secara simpelnya adalah anime ini mempunyai 3 cerita di 3 timeline yang berbeda. Iya. Yaitu adalah sebelum kejadian perampokan kereta, itu di tahun 1929. Ya. Pada saat kejadian itu sendiri di 1930, kejadian di kereta itu, dan setelahnya. Ya. 3 cerita yang berbeda dengan karakter masing-masing. Betul. Tapi yang uniknya adalah ada beberapa karakter yang memang ada di 3 timeline tersebut. Iya, karakter-karakter ini tuh berbeda-beda dan di time yang berbeda gitu juga, tapi beririsan gitu loh. Iya. Ketemu dan intertwine di tengah gitu. Ada 3 cerita, ada berapa belasan karakter yang dalam satu anime ini. Banyak dan banget. cuman 13 episode plus OVA. Ya. Ini tuh secara konsep sudah menjadi resep buat anime yang berantakan dan tidak bagus kan? Iya. Ini eksperimental banget rasanya gitu kan. Kayak ngejual experience tau anime ini sebenarnya. Gimana caranya lu bisa ngejelasin 3 cerita dengan belasan karakter dalam 13 episode? Karakternya segitu banyak, pasti punya konflik sendiri, punya goals gitu-gitu kan. Tapi bisa. Tapi itulah hebatnya dari Bakano, gimana cara mereka bisa ngejahit cerita tersebut. Yes. Dan setiap karakter mempunyai endingnya masing-masing. Endingnya ya, maksudnya kayak konklusi karakter. dari goalnya mereka. Dan tiap plot pun juga gitu loh. Ya. Dan malah kayaknya timelinenya lebih dari 3 gak sih? Karena ada yang lu tahun 1700. Technically lebih dari 3. Technically 3 ya. Cuma kalau mainnya ya, kayak main yang diceritain dalam animenya itu. Tapi kalau 1700 kayaknya jatuhnya kayak ini sih, kayak backstory mungkin ya. Iya. Dan plot pointnya pun bukan sesimpel kayak train robbery terus kayak tahun 29 adalah planningnya, tahun 30 kejadiannya, tahun 31 dampaknya. Bukan. Tahun 29 tuh ceritain tentang ada ilmuwan yang mau bikin ramuan. Ramuan. Tahun 30 tuh ada ada serial killer yang di sebuah kereta.
Ya. Dan itu digabung sama Gang War yang udah dibikin dari tahun 29. Iya, karena ada konflik tiap keluarga mafia tuh punya konflik gitu lah. Iya, tahun 31 adalah mencari ini tuh titiknya di mana, karena masa ada orang yang lompat dari kereta selamat. Ya, karena itu kan, karena itu kita dibikin banyak gak taunya. Itu yang bikin bingung, karena itu yang bikin bingung tapi itu yang bikin exciting sih. Karena banyak banget unexplainable things, dan gue yakin lu 1, 2, 3 episode pertama tuh lu have no idea ini mau apa ini sebenarnya. Betul. Nah, ini. Jujur gue nonton pertama kali kayaknya sampai episode berapa ya? 6 atau 7 gue gak ngerti gue ini. Basically setengah series ya. Iya. Karena balik lagi gue bilang nih. Oke, 3 plot nih. Kita ambil plot yang The Flying Pussyfoot ya. Ya. Itu pun gak diceritakan dengan chronological. Enggak. Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita, Ngerti gak? scene pertamanya di cerita itu adalah ada anak kecil ditembak, terus tiba-tiba next scene-nya itu ada Ishak sama ada karakter lagi di bar, terus next scene-nya itu ada orang lari, terus next scene-nya itu orangnya itu ketemu di konduktor tuh ada TKP, tapi next scene-nya itu adalah orang yang lari itu tadi nabrak seseorang yang baru buka pintu. Gak lama scene lagi bocahnya masih hidup, konduktornya masih hidup, masih itu tuh maksudnya dalam satu plot aja tuh diacak-acak gitu. Diacak. Itu bahkan masih di satu timeline yang sama diacak ya. Itu pun di satu episode juga bisa timeline lainnya tuh nyelip juga gitu loh. Betul. Untungnya sih mereka ngasih indikasi kalau mereka lagi pindah timeline gitu ya, ngomong 1930, 1929 gitu kan, gak salah kan, ada angkanya kan. Jadi sengaja lu tahu. Tapi ngebantu gak? Ya ngebantu sih, cuman masih tetap bingung sih gue rasa. Tapi kalau misalnya lu emang tertarik sama tipe cerita kayak gitu, pada saat udah di tengah-tengah series, lu jadi ngerti, iya, berarti kenapa karakter ini melakukan ini karena sempet kayak gini gitu loh. Iya, jadi lu dikasih apa bilangnya, dikasih alasannya dulu gitu ya, baru kejadiannya gitu loh, kayak oh dia begini karena di episode 1 gue udah lihat dia begini, ya gitu kan, kayak gitu kan, jadi lu figuring out sendiri, lu nge-puzzling sendiri gitu. Iya, jadi pembuat ceritanya kayak ngerasa kayak nih, lu udah cukup pinter kan. Iya, lu dianggap apa ya, dianggap bisa nge-figure out ceritanya gitu loh. Nih lu udah cukup pinter, nih kerja nih puzzle nih, gue udah kasih dikit-dikit nih. Bayangin gak lu, misalnya lu capek gitu ya kerja, lu pusing, nonton anime paling gak bikin gue stres kan, bakal nulis Gak, lu bayangin kan kalau kita nonton udah punya luxury buat langsung skip next episode kan. Lu bayangin di 2007 tuh. Oh, mingguan gitu ya nontonnya ya? Anjing, aduh bener lagi. Coba lu bayangin, kita kan bisa binge watching gitu ya. Jadi informasi di episode sebelumnya tuh masih inget, baru-baru banget. Karena kita langsung next episode gitu kan. Anjir, lu bayangin seminggu sekali nonton Bakano. Aduh, minggu lalu apa ya? Makanya openingnya. Nah, makanya masuk ke openingnya ya. Openingnya tuh gue bisa bilang, gue pede, ini opening paling berfungsi yang pernah ada. Bukan yang paling bagus, mungkin bukan ya, selera segala macam. Cuman ini berfungsi banget. Dan gue sayangnya taunya telat. Ya gue awalan nonton kayak, ya kan waktu lu awal nonton openingnya lu gak tau lah, mungkin ini artistic choice doang kan. Wih, naruh karakter gini. Habis itu gue nonton lagi, iseng nonton opening lagi di later episode gitu kayak, oh ini tuh I see what you did there. Ya, gitu. ada kayak recap plus kayak preview gitu loh, kayak plotnya mau ngapain nih hari sekarang nih. Kayak karakter ini tuh mau ngapain, dan lucunya kan di openingnya kan kayak nyambung gitu kan, kayak seamlessly nyambung sama karakter lain gitu kan. Ya karena Bakano kayak gitu. Karakter segini banyak, somehow lu intertwine dengan karakter lain gitu. Somehow lu beririsan ketemu karakter dunia lain. Dunia tuh sempit gitu. Itu literally premisnya itu ya, Bakano ya. Dunia tuh sempit gitu. Iya, dan ngomong-ngomong karakter, kita punya belasan karakter dan semuanya tuh muncul di opening. Iya, semuanya technically menggerakkan cerita gitu. Betul. Jadi kita akan membahas beberapa kali ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa Bakano gak punya main karakter, gak punya main protagonis satu gitu loh. Iya. Technically gak ada tau main protagonis yang kayak misalnya Subaru gitu, kayak misalnya kayak Rudeus gitu, gak ada kayak gitunya. Tapi semuanya tuh protagonis and their own story gitu loh. Terus ketemu aja gitu.
Nah kita mau bahas karakter dari mana dulu men? Yang paling ikonik sih menurut gue. Mukanya dari Bakano. Oh ya. Ya kan yang karakter yang gue jamin kalau misalnya nonton Bakano salah satu favoritnya lah. Itu karakter favorit gue. Sama. Dua karakter ini favorit gue sih. Tapi ya. Isaac ya. Isaac sama Miria. Isaac. Tuh kan. Isaac, Dian dan Miria. Miria. Di antara karakter-karakter lain yang serius dan yang kayak attach sama dunianya gitu ya, sama the story worldnya ya. Isaac sama Miria tuh kayak apa ya? Kayak detach dari dunia terus kayak mereka having fun aja di lu asik gitu. Bang. Asik sendiri. Literally mereka asik sendiri tau. Iya kan? Ini musim ini gangster berantem, ini mau ada perampokan segala macam. Kita nyari emas kali ya di tol. Iya kan? Ada kan? Habis itu, kita gak punya duit, kita ngerampok bank aja kali ya. Tuh. Mereka lakuin aja gitu. Terus kayak ada polisi gitu kan. Ya kita ini orang nih pertama nyurinya permen dan segala macam, tiba-tiba nyuri satu harta dari keluarga keluarga Jeonard gitu. Kenapa? Iseng aja. Ya, mereka ada bikin heist gitu kan. Abis itu kita dilihatin heistnya, ya udah dia ketemu sama adik dari keluarganya gitu-gitu kan. Itu makanya itu karakter yang sangat apa ya, baik lagi kayak bukan nggak menggerakkan cerita, cuman dia sangat stand out sih buat gue karena punya apa ya, spektrum yang unik karakternya gitu mereka berdua tuh. Eksentrik. Beda dan rasanya out of place aja sih dari kan, dari out of place ceritanya. Kayak detach rasanya dari ini, kayak udah beda dunia nih, kayak udah beda dimensi gitu. Iya, tapi tetap nyambung sama cerita Bakano karena mereka tuh pun menggerakkan cerita dan bisa dibilang arguably pun mereka salah satu yang menjahit tiga timeline itu. Mereka secara tidak sadar dan tidak langsung mereka mempertemukan karakter-karakter dan timeline ini gitu loh. Di tengah-tengahnya mungkin kayak gambarnya kayak bercabang gini ya, ketemu di Flying Pussyfoot gitu ya. Nah itu mereka yang ngebawa gitu loh. Ketemu sini dibawa ke tengah gitu kan. Iya. Walaupun mereka tidak sengaja itu ya, karena mereka punya ini sendiri aja, punya dunia sendiri tanda kutip gitu. Iya kan mereka cuma pengen jadi apa ya? Mereka cuma pengen having fun aja, hidup aja, ngerti gak sih? Jalan aja gitu. Lucu banget. Lucu banget. Sangat unik. Nah itu. Mana lagi yang mau lo mention? Ini kali ya, Viro sama Mazia. Viro dan Mizia. Mizia, maaf. Maiza, sorry, salah juga. Maiza Alvaro, benar. Maiza Alvaro. Ini kita lihat di awal-awal kok si Viro kok nggak salah ya. Itu yang gue kira itu main karakternya juga tuh, sempat gue kira. Iya. Ini gitu. Aneh banget kan, di awal-awal kita dikenalkan sama Viro nih, dia ditembak sama geng. Tapi di next scene-nya mereka ketemu sama Isaac di sebelum masuk kereta kan. Lu sini juga gitu kan. Tapi next scene-nya lagi mereka lagi ketemu di toko topi, nggak saling kenal. Bingung kan? Itu di titik itu gue udah tahu, ini anime nggak main-main kayak mau gini cara lo gitu. Iya. Ya itu ya, ini dia punya keluarga mafia sendiri. Iya, keluarga mafia sendiri. Mereka tuh lagi di tengah-tengah perang mafia juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu kan di awal-awal dia udah di keluarga mafia kan, si Viro-nya kan. Iya, dan Viro ini berusaha buat pengen jadi yang terbaik gitu loh, pengen dapat recognition gitu. Ya. Makanya tapi di tengah-tengah kalau nggak salah tuh dia baru direkrut gitu kan, baru kayak swearing untuk lu bener mau join gitu-gitu kan. Iya, terus kayak gimana lu harus battle sama Maiza gitu kan. Iya. Terus kayak berhasil, gak ada yang pernah bisa ngalahin Maiza gitu. Main karakter banget kan. Iya, Faiza kayak main karakter. Iya, terus tiba-tiba next-nya kayak Isaac mati. Gue suka banget itu berdua tuh. Gue suka banget. Iya kan itu kan. Suka banget Bonnie and Clyde itu loh, kayak tipikal yang udah right or die couple gitu. Maiza yang tadinya kita cuman kenalkan sebagai karakter kayak ajudan mungkin bawahan atau kayak Maiza ya? Iya. Kayak tangan kanan keluarganya gitu kayaknya. Ya. Tapi ternyata punya something yang sangat-sangat dalam gitu kan. Betul. Ini BTW spoiler alert kali ya? Sedikit spoiler aja ya. BTW ya, gue lupa ngasih tahu. Sedikit spoiler aja, ya ada sedikit aspek supernatural dari Bakano ini kan. Ada, sangat ada tuh. Mereka pengen bikin namanya obat buat hidup abadi. Iya, awalnya kalau nggak salah, ini kalau correct me if I'm wrong juga ya bro. Kalau misalnya, kalau nggak salah mereka pengen bikin
cure all elixir gitu loh, yang bisa nyembuhin semua gitu. Iya. Tapi untuk ke situ mereka butuh bikin yang immortal dulu kayak gitu gak sih? Kalau salah. Kurang lebih gitu ya? Iya. Kurang lebih gitu ya. Iya, terus akhirnya mereka mendapatkan itu, dan salah satunya itu adalah si Maiza. Mereka tuh dia salah satunya bersama dengan ilmuwan-ilmuwan lain di suatu kapal. Alchemist lah mereka kalau di anime bilangnya alchemist. Ya di suatu kapal. Nah, itu tuh satu yang arc yang gue juga suka sih, timeline gue suka sih. Karena itu lumayan, kita kan udah ngikutin beberapa karakter, udah lihat. Habis itu kayak mereka ternyata goes way back gitu ya. 200 tahun yang lalu aja gitu loh. Betul. Dan kita juga dikenalkan dengan karakter lainnya kayak siapa namanya? Cheslar, terus habis itu ada Slizar ya? Zillard ya kan? Ya, Cheslau. Iya, habis itu ada Huey, habis itu ada siapa lagi yang Elmer. Wait. Gerd. Adanya Maiza. Ya, terus Sylvie gitu-gitu. Itu beberapa karakter-karakter yang emang the OG immortal. Betul. Nah, itu yang satu dan lain kali. hal tuh si Zillard itu pengen nge-recreate obat itu sendiri pakai ilmu pengetahuan. Ya dia punya inilah, dia lumayan makin lama tuh dia makin kemakan grit kali ya. Kayak gue pengen gali terus, pengen playing God terus gitu loh. Iya. Ya itulah yang mungkin secara tidak langsung dia tipis-tipis jadi antagonis lah kali di cerita ini. Betul, di salah satu timeline-nya. Di salah satu timeline-nya. Iya kan, di salah satu timeline-nya bagaimana cara kita akhirnya tahu nih kalau misalnya si Slizar ini punya elixir ini, gimana cara menghentikannya bersama dengan Viro, Maiza, Ennis, Isaac, Miria. Habis itu ada dari Gandor family gitu kan. Iya Gandor. Makanya mereka bisa kenalan di Pussyfoot. Dan Pussyfoot itu bisa dibilang mempunyai karakter lain kayak Rail Tracer dan Lat gitu kan. Ya Lat tuh kalau misalnya di kalian awal-awal nonton yang pakai baju putih ya, salah satu gangster yang baju putih. Iya, gitu gangster kan? baju putih. Gangster baju putih sama satu lagi gangster baju hitam gitu kan. Iya. Gampanginnya gitu, kelihatannya gitu visualnya. Nah iya, itu lucunya kayak arc alchemist ini dan arc gangster ini tuh kayak ketemu kan, karena ya mereka alchemist yang sekarang udah jadi gangster gitu. Iya. Ketemu dan ya di akhir-akhir kelar ceritanya si Lizardnya gitu loh. Itu di Flying Pussyfoot ya itu tadi ada satu bisa bilang serial killer ya jadinya ya, namanya serial killer yang udah jadi serial killer. Rail Tracer gitu kan yang muncul karena MC Complex. MC Complex parah. Nama aslinya tuh dia goes by many names sih, karena namanya kan Claire Stanfield. Atau enggak dia pernah ganti nama juga Vino. Nah dia ngasih title dia sendiri Rail Tracer gitu. Iya betul, karena ada mitologinya lah di sana. Rail Tracer tuh sebuah apa sih bilangnya ya, spirit yang menghantui gitu ya, kayak gitu demons dan apa segala macam. Ya demons sih gitu. Ya abis itu ya kita kan awalnya nggak lihat mukanya kan kayak gimana kan, pokoknya wah nih kita pikir apa ini demon yang sama dengan di tahun 1700 apa segala macam, ternyata ya beda. Habisnya di reveal dia manusia, tapi diceritain apa sih dia tuh akrobatik apa gimana dulu ya, makanya lincah banget gitu loh. Dan kebetulan karena dia udah ngebunuh beberapa orang tuh darah semua iya jadi pokoknya full merah semua gitu loh. Dan dia tapi lucunya dia punya spesifik target gitu loh, dia nggak asal bunuh orang kan, kayak dia punya sense of justice-nya sendiri lah. Makanya dia sangat MC kompleks sih, sangat kayak dia merasa di cerita dia main karakter. Tapi lucunya adalah enggak bro, di cerita ini nggak ada yang main karakter, semuanya main karakter. Iya. Terus di situ juga kita ketemu sama karakter seperti tadi kan Lat udah ya, orang yang bagus loh sebenarnya Lat. Gue sebenarnya lumayan kesel tapi kayak ya gue kira awalnya mafia brengsek aja gitu kan, ternyata ya pelan-pelan nepo baby. Iya, ternyata ada kedalaman juga. Iya, terus kita ketemu sama Jacuzzi Splot ya. Dan gengnya lah, Jacuzzi ada geng kan, ada Niche masalah Nice Soliston sama Doni yang gede badannya tuh. Yang gue gak tau kenapa dia kuat aja gitu. Betul, abis itu setelah kejadian Flying Pussyfoot, which ada juga Isaac sama Miria dan gak tau, iya tuh ada lagi di situ. Ada di situ. Setelah itu mereka kita mengikuti cerita tentang seorang gadis bernama Eve yang mencari kakaknya. Iya namanya Eve. Yang akhirnya beririsan dengan keluarga Gandor yang di awal timeline itu tadi. Iya. Buat mencari Geneward ya. Nyari kakaknya Dallas Geneward. Yang secara spoiler alert udah pernah kita lihat di
timeline awal tuh. Iya, tapi kita nggak ngeh aja kan, soalnya ya dia juga penggambarannya nggak kayak karakter yang stand out gimana banget sih. Iya. Dan akhirnya berakhir di situlah, bersama juga diiriskan dengan beberapa koran atau kayak informan pengen cari tahu nih, ini Valen Pussyfoot nih apa sih itunya, apa sih namanya, kejadian kenapa sih begini gitu kan. Iya, karena mungkin kayaknya lucu sih kalau kita ditempatin sebagai kaum awam terus baca koran gitu ya. Ada serial killer di kereta, ada gangster berantem di kereta. Kan gak ditutupin kan soalnya kan. Iya, makanya ini kayak bingung, ini kayak pokoknya ada hal-hal aneh aja kan. Ada yang dibunuh di kereta. Iya. Oke, kenapa nih? Oh, ternyata ada serial killer namanya Rail Tracer. Lah, Rail Tracer bukan mitologi. Jadi mitologi atau enggak nih? Iya. Oke, tapi ternyata di situ ada gangster. Jadi Rail Tracer itu gangster atau enggak? Kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak banget pertanyaan yang lu makin banyak ngejawab pertanyaan, makin banyak juga pertanyaan yang muncul. Iya, makin susah kejawab jadinya ya. Iya. Ya ini bukan anime ini anime jurnalistik sih. Karena awalnya kan di berita dibuka dari itu kan. Itu juga karakter yang menarik sih, kayak ada penempatan kita sebagai penonton di animenya, ada Carol. Iya. Dan Vice President mungkin kayak autornya kali ya, kayak kita kayak nanya autornya nih, "Bang, ini ceritanya apa sih, Bang? Ini mulai dari mana?" Hah? Mulai dari mana? Gak penting tahu mulai dari mana. Waduh. Gue udah tahu itu. Waduh, ini bakal tiba-tiba gue diceritain ujungnya kayaknya bisa-bisa nih. Itu kita jadi kayak Carol gitu. Carol yang meng-figure out ceritanya. Iya. Gitu. Nah, tadi barusan tuh kita baru kayak ngelurusin cerita Bakano tuh. Belum lurus-lurus apa juga. Iya, cuman itu lah maksudnya kalau misalnya mau secara timeline tuh. Kalau lu mau menjabarkan begitu. Iya. Gitu. Dan itulah yang bikin bagusnya Bakano. Sebenarnya ini kita pede buat nge-spoiler karena gue yakin lu nonton juga lu gak bakal hal detail kayak gitu. Lu nonton ini dulu terus balik belum tentu ke-spoiler. Betul. Ya, tapi gue bilang sih kalau lo mau nonton video ini, nonton dulu animenya sih biar bisa pusing bareng. Kalau lo belum nonton kan lo figure gak ngerti aja ini pusingin apa sih. Ya, ini udah pusing bareng sekarang. Iya, pusing bareng nih. Hai bareng. Iya. Tapi ya belum. Jadi sebenarnya mesti di ngertiin gak sih anime ini, wes? Kayak Evangelion nih. Lu perlu ngerti Bakano gak sih, bro? Perlu sih maksud gue kayaknya. Buat meng-appreciate cerita dan little detailnya. Ya benar. Karena mereka bikin non-linear cerita itu menurut gue bukan kayak haha biar bikin pusing kalian gitu loh. Enggak. Tapi detail pemilihan scene apa yang dipakai itu juga dipikirkan dengan seksama gitu loh maksud gue. Gak asal acak sih ya. Gak asal acak gimana banget. Karena kalau enggak sih lu mungkin lebih pusing aja. Iya, sesimpel kayak misalnya gini. Di scene sebelumnya di tahun 29 tembak-tembakan. Di scene selanjutnya waktu di kereta itu ada satu orang yang kena tembak lagi di perban kayak gitu loh. Nah itu tuh by design sih. By design. Dan juga kayak kita di planting nih, kayak contoh sesimpel Isak sama Miria lagi naik mobil gitu. Dari mana gue dapet mobil ini ya gitu kan. Iya. Habis itu adegan yang sama yang misalnya kayak Slizard ditabrak Isak sama Miria tuh kayak lu bisa repeat 3 kali gitu dari 3 perspektif yang berbeda gitu. Iya. Dari perspektifnya si Viro, perspektifnya Ennis, perspektifnya Slizard, perspektifnya Isak sama Miria gitu. Betul. Bener sih. Ya mungkin, tapi menurut gue akan agak wajar sih saat lu awal-awal bingung sih. Apalagi lu mungkin datang dengan anime ini tanpa ekspektasi gitu ya. Iya, lu cuma dapat rekomendasi dari siapapun. Dari 2 wibu di YouTube gitu misalnya ngobrol. Iya, abis itu kayak, Bakano seru nih, gue nonton deh. Iya, terus kayak, what the hell? What have I got myself into gitu. Ini apa gitu kan. Menurut gue gak apa-apa sih, lu coba nonton dulu aja sih. Lu rewatch Bakano gak? Lu nonton gue rewatch ya? Gue baru-baru ini gue rewatch. Masih sama experience-nya. Gue tahu ini bakal non linear, gue tahu plot point pentingnya di mana. Iya. Tapi gue masih kayak, lah, ini bentar, bukannya gitu ya? di sini nih, bukannya di scene selanjutnya gitu, di episode selanjutnya gitu loh. Gue kayaknya kalau disuruh sebut episode apa terjadi kejadian apa, gue gak bakal inget sih. Gak bakal gue. Si Ennis nih ketemu sama Viro di episode berapa? Waduh. Pas momennya gue ingat. Mungkin momen-momennya ingat. Iya, kan ada kebakaran. Terus ini apa, cincin ini jatuh. Apa ya, ini kancingnya jatuh. Dikejar ya. Dikejar, habis itu ada yang lagi dikebukin gitu kan. Iya. Nah itu terjadi di berapa episode?
Itu terjadi berapa kali soalnya. Berapa kali terjadi terus kita beda perspektif aja gitu loh. Karena kita dikasih tahu ujungnya dulu baru sebelumnya. Iya ujungnya kan udah kebakaran kan. Ya, kebakarannya tuh apa yang rumah sakit lagi apa namanya? Lab ya? Iya labnya itu. Ya. Karena ada orang yang main api, kebakaran. Itu kocak sih, iseng banget. Kebakaran terus next-nya tuh dia dipukulin. Baru next-nya lagi ternyata sebelum kebakaran. Iya kan ya, kayak gitu kan gak tahu. Itu rasanya kayak ini tahu, kayak misalnya lu orang awam balik lagi lu orang awam terus lu tahu nih ada event ini terjadi, event ini. Lu tahu yang ini duluan. Habis itu lu diceritain teman lu ini terjadi. Lah, ini kan setelah ini. Oh makanya ini terjadi ya kayak gitu. Iya. Jadi rasanya faktual dan jurnalistik tuh. Ini anime jurnalistik. Makanya itu kali ya pilihannya buat Carol dan Vice President yang membuka ceritanya kali ya. Iya, sangat bagus sih, makanya penempatannya adalah ya apa sih bilangnya apa mereka? Orang ketiga kali perspektif. Iya sih. Iya, dan kayak mereka tuh apa jadinya pers ya? Bukan pers, apa bilangnya? Pembawa berita, apa sih? News anchor, bukan apa bilangnya? Newscaster apa? Bilangnya apa sih kayak gitu? Kayak pekerjaan mereka tuh apa? Jurnalis gitu ya? Jurnalis. Ya. Iya. Susah banget dari katanya. Ya itu kan lucu gitu loh, lu yang ceritanya ya orang jurnalis yang kayak udah mereka punya cerita, punya akses terhadap informasi sebenarnya gitu loh. Dan lucunya kan cerita kayak gitu kan kadang lu terimanya pieces by pieces gitu. Iya. Tidak langsung lu dapat runutan ini jadi ini begini makanya begini gitu, enggak. Ya. Dan setelah 13 episode kita dapat 3 OVA. Nambah satu timeline 1932. Tapi gue berasa OVA ini sifatnya buat ini sih epilog plus kayak menutup beberapa karakter yang belum sempat dapat ininya kan di seriesnya ya, di seriesnya belum sempat conclude gitu ceritanya. Belum sempat conclude. Kita bakal dapat karakter baru, for some reason mereka bisa masukin karakter baru dan selesai dalam 3 episode gitu loh. Dan gak masalah gitu, rasanya kita tidak terganggu gitu rasanya ya. Kita mendapat konklusi, akhirnya kita bisa melihat beberapa karakter yang kayak sempat dilupain ya. Ya sejak yang event 1700 ya. Iya, sempat kayak gitu-gitu. Atau kayak ada reveal yang ternyata kayak di 1700 kayak waktu Elmer jatuh kan kayak lu gue kasih satu permintaan. Ya. Itu kan bisa dilupain tuh selama series kan. Itu akhirnya di pay off di specialsnya. Itu bagus sih specialsnya, lu kayak itu mesti nonton sih. Mesti sih buat ceritanya biar kelar gitu loh. Epilog. Ya bener-bener epilog, bener-bener kayak ngebungkus cerita dengan rapi sih. Kayak gue seneng aja kayak kan kita liat ada karakter namanya Sylvie nih, gue pikir kayak ya udah nih ada karakter aja gitu loh, ternyata apalagi karakter penting kan diceritakan sangat penting soalnya dia deket banget sama adiknya Maiza gitu kan, kayak saling suka gitu. Terus dia yang kayak sempat ragu nih sama immortality. Iya, terus kayak mau dimakan sendiri terus kayak lama banget, yang lain tuh dimakan aja kan, ini lama banget, kenapa nih, kan berarti penting ya, rambutnya putih men. Rambutnya bukan coklat atau hitam biasa gitu kan, ini pasti karakter yang signifikan nih gitu ya. Iya, tapi kayak dilupain aja, ternyata kita tahu nih nasibnya gimana gitu kan. Iya, lucu kayak rasanya kayak wah kita lihat lagi dan kita ngelihat karakter yang temenan sama dia tuh ketemu lagi, jadi kayak anjir. Udah 300 tahun ya gak ketemu ya. Rasanya kayak gitu kan, gila kan. Iya. Terus dia ternyata dia nahan minum ramuannya, akhirnya dia ujungnya minum dan segala macam. Itu hal kayak gitu tuh asik. Ya kayak Rail Tracer juga punya conclude juga di situ kan. Akhirnya kita lihat sisi lainnya dia gitu loh, yang kayak kita lihat dia kejam pembunuh yang psycho. Tapi kayak ini kayak chill guy ya. Jadi kalau jadi manusia biasa deh. Saat dia gak dikira dia tidak menakutkan. Jadi kayak orang biasanya besok ketemu sama Shane lagi gitu. Betul, hal-hal kayak gitu tuh. Dan kita juga bisa ngelihat beberapa karakter yang sebenarnya udah kelar tuh having fun aja. Wow, itu lucu sih. Bagian mereka main domino tuh lucu sih. Iya, lucu tuh. Sama kayak, main domino. Apa ini? Gak penting, apaan sih kayak gini-gini. Abis itu beberapa episode lagi kayak, paling seru woi, awas geser. Iya. lucu lagi. Dan sebuah baiknya cerita sih dibuka dengan satu karakter yang kayak mempertanyakan dan ditutup dengan karakter yang mempertanyakan juga kan. Iya. Wah, makanya itu bagian akhirnya menarik sih. Iya, karena gue pikir dulu di episode 1 tuh Carol sama Vice President itu kayak jauh dari karakter ini loh, kayak ini tuh kejadian fiksi atau enggak sih, kayak apa sih yang gini-gini loh, kayak lagi storytelling gitu. Tapi ternyata enggak, mereka tuh beririsan juga gitu loh. Iya, mereka
part of the world, mereka bagian dari cerita, mereka tidak detach, bukannya cerita fiksi gitu ya. Mereka bagian dari cerita dan mereka ngejelasin ke kita ini terjadi loh di dunia gua gitu. Iya, jadi siapa karakter utamanya? Perlu gitu kan? Iya, buat apa? Ini nggak ada, terus kalau nggak ada nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Nggak mesti ada kan? Iya, coba lu lihat itu, lihat tikus itu. Nah tikusnya juga mau cerita sendiri kan? Iya. Di dunia ini gitu. Iya. Miss, ini ending ceritanya gimana? Hah? Buat apa? Endingnya? Coba lu diem, lu merem, lu bayangin. Wih, iya seru ya kan? Lebih seru nge-figuring out-nya kan? Ini baik lagi sih, bener sih. Anime ini tuh adalah sebuah apa ya, ngasih experience untuk lu bisa ngapresiasi cerita sih. Mengapresiasi cerita bener-bener kayak at the rawest form gitu loh. Ini raw banget loh. Cerita tuh kan mungkin yang kita tahu rawnya adalah A, B, C, D, kelar gitu kan. Ya ini scattered aja, pieces by piecesnya. Itu bagian paling raw cerita. Lu bisa mengapresiasi dan saat lu mengapresiasi dan puzzling itu tuh funnya tuh ada di situ gitu loh. Iya. Itu serunya di situ. Figuring out cerita yang seru, bukan dapat ceritanya tapi figuring out ceritanya gimana itu yang seru. Ya, dan gue sangat nge-appreciate, tadi gue udah sempat bilang ya pembuatnya tuh percaya sama penontonnya bakal bisa ngerti sama cerita ini. Ya. Itu bagus tuh. Gitu Kita tidak dibikin bodoh ya dijajalin informasi. Enggak kayak di akhir episode. Nah, sebenarnya gini guys. Sini gue jelasin, bingung kan gini, buat itu malah losing the point sih rasanya sih kalau kayak gitu. Untungnya enggak. Gue nggak bilang kayak gitu jelek, cuman gue sangat appreciate ada yang berani kayak gini loh. Ya, karena ini butuh keberanian loh buat kayak pede. Karena kalau misal lu nggak ngerti, ya udah lu bakal nggak suka, lu bakal kayak apa sih cerita gak jelas gitu kan? Iya. Tapi ini berhasil sih, berhasil untuk disukain. Ya. Berhasil. Dan ini mempunyai potensi buat rewatchable gitu loh. Justru kayaknya mungkin harus ya buat lu bisa bener-bener ngeresepin semua timelinenya rapi gitu ya, terus tonton lagi. Iya. Gak bisa tonton sekali sih kalau langsung pengen tahu apal gitu ya, karakternya gimana segala macam ya. Ini baik gini anime 2007 ya. Kayak maksudnya apa yang terjadi sih di 2007-2006 ada Code Geass ada. Iya, banger-banger gitu loh. Kayak Code Geass apa? Mungkin tahun 2000 awal tuh apa sih? Full Metal Alchemist. Iya, Full Metal Alchemist, Code Geass ini. Gurren Lagann ya, ada Gurren Lagann juga ya. Ada masa 2000-an ya? 2011. Lama ya kejauhan ya. Kejauhan. Banyak lah pokoknya ada Haruhi. Pokoknya banyak lah, pokoknya banger-banger lah. Kayaknya anime ini keluar di tahun ini juga pasti masih kena sih. Iya, karena malah lucunya animenya kan tadi baik lagi lu bilang kan. Lebih akan gampang dinikmati kalau lu binge watching. Lah zaman dulu udah diciptakan buat Netflix anjing. Ini blueprint for success lah ini. Anime binge watching tapi dibikinnya mingguan dulu keluar kan. Wah, iyalah sih. Tapi gimana menurut kalian Bakano. Kalau misalnya udah nonton boleh komen di bawah gimana menurut kalian. Bingung sama. Kalau misalnya kalian belum nonton dulu baru komen juga. Ya komen lagi, nonton lagi dari awal. Iya. Gitu sih. Dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi kayak tipe-tipe cerita pengen kita bahas tentang tipe-tipe yang ceritanya berat kayak gini bang, kayak Welcome to the NHK gitu, boleh banget komen di bawah. Yang ceritanya kompleks lagi gitu, yang ceritanya tidak biasa-biasa aja bilangnya mungkin. Atau ada juga yang non linear di anime yang lebih bagus atau mungkin sebagus Bakano, boleh banget gitu. Komen di bawah. Jadi udah sih kayaknya gitu cukup aja. Ya, sebelum tambah panas palanya kayak. Iya udah lumayan panas sih. Oke, thank you yang udah nonton ya. Say bye bye. Oke, tadi kan ada yang agak pusing. Yang fast food bisa dinikmatin di mana, Bro? Di sini nih. Oke. Nah, ini kan anime bagus. Kita sudah mengapresiasi anime-anime yang bagus di tahun ini. Betul. Beberapa lalu kita baru bikin Anime Awards. Di mana nontonnya, Bro? Di sini nih. Apresiasi anime bagus di 2024. Anjay. Dan tentu saja kalau misalnya kalian mau update dan mau tahu tentang anime-anime lainnya atau mau kita bahas subscribe dulu di sini. Oke. Dan menurut kita makan nih. Makan apa? Tahu. Ini masih bagian dari video kan? Ya kali. Gak apa-apa, gue standby. Akhir banget lah. Tengah-tengah ya. Setelah episode 6, 7.
awal-awal ya udah kayak oh ya ini konflik oh ini ada ini, tapi gue udah paham nih ini tuh sebenarnya di kereta nih, cuman kita ngasih lihat nih sebelum ke kereta itu apa, orang-orang gimana